Uh, Perkenalkan, nama saya Perawat Mugazin Saif, sebagai konselor VCT di puskesmas ini. Sebelumnya, apa benar ini dengan Mas Zaim? Iya benar. Bisa sebutkan umur dan pekerjaan Mas? Umur saya 24 tahun dan untuk pekerjaan saya masih statusnya masih mahasiswa. Nah, sebelumnya Mas tahu kenapa dianjurkan ke VCT? Tidak tahu. Tidak tahu. Sebelumnya kenapa Mas kelihatan cemas? Karena saya masih belum begitu mengenal terkait dengan poli VCT ini. Jadi gini Mas, Mas tidak perlu cemas karena poli VCT ini adalah merupakan fasilitas puskesmas untuk konseling tentang HIV/AIDS itu Mas. Ya. Jadi untuk tujuannya adalah mempersiapkan klien atau pasien menghadapi tes HIV/AIDS dan membantu memutuskan untuk melakukan tes HIV itu Mas. Itu. Kita untuk berbincang-bincangnya tentang konselor VCT di sini itu kita untuk berbincang selama 10 menit Mas. Apakah Mas bersedia? Sedia. Saya mempunyai beberapa pertanyaan, tolong Mas jawab dengan sejujur-jujurnya dan saya akan jamin tentang jawaban Mas untuk menjaga kerahasiaan ini. Siap, sedia. Kalau boleh tahu, Mas sekarang mempunyai keluhan? Kalau untuk sekarang saya mempunyai keluhan kurangnya nafsu makan, kemudian panas dalam, kemudian ini berkurangnya berat badan. Untuk Masnya itu mempunyai menderita penyakit lain tidak selain itu? Tidak ada. Tidak ada deh. Iya. Kalau boleh tahu, Masnya sudah menikah? Belum? Belum menikah. Terus sudah punya pasangan? Sudah. Sudah ya. Mohon maaf sebelumnya Mas, kalau boleh tahu Mas pernah melakukan hubungan seks itu suami istri? Tidak. Tidak pernah ya Mas. Untuk penggunaan, apakah Mas pernah menggunakan jarum suntik secara bergantian? Pernah. Itu tapi sudah agak lama. Sudah agak lama nih, tapi pernah melakukan jarum suntik secara bergantian? Iya. Lamanya kira-kira udah berapa tahun? Kemungkinan 3-2 tahun. Oh, sekitar 2 tahunan gitu? Iya. Masnya itu pernah donor darah tidak Mas? Pernah. Pernah ya Mas. Kalau boleh tahu ya Mas, menurut Mas itu penularan HIV itu seperti apa? Berdasarkan informasi yang saya ketahui, kalau HIV itu kebanyakan itu berawal dari hubungan badan atau seks bebas, kemudian penularan yang melalui darah, misalnya melalui media suntikan kayak gitu. Jarum suntik. Kalau untuk dampaknya itu kalau menurut Mas seperti apa? Mungkin dampaknya di kepribadiannya Mas sendiri atau di lingkungannya Mas sendiri itu dampaknya HIV itu seperti apa? Menurut saya kemungkinan besarnya itu pastinya tentunya akan berdampak pada kesehatan tubuh, kemudian dari segi sosial itu akan berdampak pada hubungan kemasyarakatan atau hubungan sosial kita dengan masyarakat kayak gitu, sehingga orang yang terkena HIV itu biasanya dikucilkan di dalam kehidupan masyarakat kayak gitu. Memang betul Mas seperti itu. Mungkin menurut Mas seperti itu. Mungkin pemikirannya Mas itu virus HIV itu terlalu berbahaya. Ya. Memang betul Mas. Karena penularan HIV itu bisa melalui berinteraksi dengan orang yang berisiko HIV pertama. Terus yang kedua itu misalnya berhubungan suami istri tapi secara bergantian, seks bebas gitu ya. Dan yang terakhir itu melakukan menggunakan jarum suntik secara bergantian, tanpa disterilisasi gitu. Itu penularannya. Nah, untuk selanjutnya itu setahu Mas ya, pernah nggak mendengar mitos-mitos itu penularan entah itu di lingkungan sama si ngobrol sama teman-temannya itu ada mitos-mitos nggak tentang penularan HIV? Ya ada. Kalau ini pengetahuan saya itu orang yang terkena HIV itu kebanyakan dijauhi sama orang-orang yang ada di sekitarnya kayak gitu. Ini Mas. Jadi gini Mas kan mempunyai perilaku berisiko HIV. Tadi kan Mas bilang sempat Mas tadi di awal bilang pernah menggunakan
suntikan secara bergantian sama temannya. Ya. Nah, berarti Mas itu mempunyai perilaku berisiko HIV, jadi harus dianjurkan melakukan tes HIV, Mas. Kenapa harus sampai melakukan tes tersebut? Karena untuk mengetahui sedini mungkin, Mas, di tubuh Mas itu apakah terinfeksi virus HIV atau tidak, gitu, Mas. Kalau untuk prosedurnya gimana? Kalau untuk prosedurnya itu Mas tinggal kesini saja, datang ke sini, lalu nanti ada petugas di sana untuk mengantarkan Mas ke lab untuk diambil darahnya, lalu 1 minggu kemudian baru hasilnya keluar, Mas. Itu, Mas. Oh iya. Jika Mas nanti hasilnya positif, Ya. Mas harus menyelesaikan status HIV-nya Mas terlebih dahulu, dan harus meminimalkan perilaku berisiko tersebut biar tidak menular gitu. Nah, kalau misalnya jika negatif, belum tentu di tubuh Mas itu terinfeksi HIV, bisa jadi masuk ke periode jendela itu, Mas. Jadi Mas itu saya sarankan untuk melakukan tes HIV. Mungkin itu saja ya, Mas. Kita sudah 10 menit, sudah lebih dari jam. Ya. Mungkin Mas ada yang ditanyakan? Untuk sementara cukup. Nah, Mas bisa ulang lagi nggak apa yang saya sampaikan? Perlunya kita ini apa? Perlunya kita melakukan cek HIV melalui VCT yang telah disediakan oleh puskesmas itu, supaya ada pendeteksian dini apakah di tubuh saya ini terdapat virus atau tidak, kayak gitu. Makasih nih, Mas, atas kerjasamanya. Sama-sama. Itu udah makin.